Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta, seolah alam sedang memberikan pertanda buruk bagi penghuni rumah mewah di kawasan Menteng itu. Di dalam kamar utama, Maya, seorang wanita dengan wajah pucat namun tetap memancarkan keanggunan yang alami, sedang memeluk erat bayi laki-lakinya yang baru berusia 2 bulan. Bayi itu bernama Rio. Ia terlelap dengan tenang, sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang berkecamuk di ruang tamu tepat di bawah kamarnya. Cukup, Aris. Aku sudah bilang sejak awal, perempuan itu tidak membawa keberuntungan. Dan sekarang lihat, anak itu lahir, dan bisnismu hancur seketika. Suara melengking itu milik Ratna, ibu mertua Maya. Maya gemetar. Kalimat itu bukan pertama kalinya ia dengar. Sejak Rio lahir, segala kemalangan yang menimpa keluarga besar Aris ditumpahkan ke pundak kecil bayi tak berdosa itu. Maya perlahan turun dari tangga, mencoba mencari suaminya, Aris. Ia berharap Aris akan membelanya seperti dulu saat mereka masih berpacaran. Namun, pemandangan di ruang tamu menghancurkan hatinya. Aris duduk bersandar di sofa kulit mahalnya dengan rambut berantakan. Di atas meja, berserakan surat penyitaan dari bank dan laporan kebangkrutan perusahaan konstruksi yang selama ini menjadi kebanggaannya. Mas Aris, panggil Maya lirih. Aris mendongak. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena amarah dan frustrasi yang memuncak. Jangan mendekat, Maya. Bawa anak itu jauh-jauh dariku. Langkah Maya terhenti. Apa maksudmu, Mas? Rio ini anakmu. Dia darah dagingmu. Darah daging yang membunuh masa depanku. Aris tiba-tiba berdiri dan membanting gelas kristal ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Maya tersentak, refleks mendekap Rio lebih erat agar bayinya tidak terbangun karena suara pecahan itu. Dengarkan istrimu ini, Aris, timpal Ratna dengan nada kompor. 2 bulan lalu, tender jembatan di Kalimantan itu gagal total tepat di hari anak ini lahir. Bulan lalu, gudang kita kebakaran saat dia mulai bisa tertawa. Dan pagi ini, ban menyita seluruh aset kita karena pengkhianatan orang dalam. Ini bukan kebetulan. Anak ini membawa energi gelap. Dia pembawa sial. Maya menggeleng keras, air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu, itu semua murni masalah bisnis. Mas Aris dikhianati oleh asistennya sendiri. Apa hubungannya dengan bayi yang bahkan belum bisa merangkak ini? Tolong, jangan gunakan tahayul untuk menyakiti anak kita sendiri. Tahayul kau bilang. Aris berjalan mendekat, mencengkeram bahu Maya dengan kasar. Aku menghabiskan 10 tahun membangun kerajaan ini, Maya. Dan dalam 2 bulan, semuanya lenyap. Semua orang di lingkaran bisnisku membicarakanku. Mereka bilang aku kehilangan sentuhan emas sejak aku punya anak darimu. Aris, lepaskan. Kamu menyakiti Rio? Jerit Maya saat cengkeraman Aris membuat bayi itu terbangun dan mulai menangis kencang. Suara tangisan Rio yang melengking seolah menjadi pematik api di kepala Aris. Bagi Aris, suara itu bukan tangisan bayi yang butuh perlindungan, melainkan suara lonceng kematian bagi karirnya. Diam. Suruh dia diam, bentak Aris. Dia hanya bayi, Mas. Dia lapar atau mungkin takut. Maya mencoba menenangkan Rio dengan mengayunkannya pelan, namun tangis Rio justru semakin keras, seolah bayi itu pun merasakan penolakan dari ayahnya sendiri. Ratna mendekat, wajahnya penuh kebencian. Lihat itu.
Bahkan dia menangis seolah-olah merayakan kehancuran kita. Aris, jika kamu ingin bangkit, kamu harus membuang sumber sial ini. Kamu masih punya kesempatan. Janda kaya pemilik grup tekstil itu, Siska, dia masih menunggumu. Dia membawa keberuntungan, bukan kemiskinan seperti perempuan ini. Maya memandang suaminya dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu tidak mungkin mendengarkan omongan gila ini, kan? Kamu mencintaiku. Kamu menunggu kelahiran Rio selama 2 tahun. Aris terdiam sesaat. Matanya menatap Rio, lalu beralih ke surat Sita di meja. Ego dan keserakahannya mulai mengalahkan logika. Kehilangan harta ternyata lebih menakutkan baginya daripada kehilangan keluarga. Cinta tidak bisa membayar hutang bank, Maya, ucap Aris dingin. Suaranya kini datar, lebih menakutkan daripada kemarahan sebelumnya. Ibu benar. Sejak kamu hamil, kontrak-kontrakku mulai bermasalah. Dan sejak anak ini lahir, aku benar-benar jatuh ke jurang. Mas? Keluar, perintah Aris singkat. Apa? Keluar dari rumah ini. Bawa anak sialmu itu. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi di rumah ini atau di hidupku. Besok, pengacaraku akan mengirimkan surat cerai. Jangan harap mendapatkan sepeser pun harta, karena secara teknis, aku sudah tidak punya apa-apa lagi karena kalian. Maya merasa dunianya runtuh. Langit-langit rumah mewah itu seolah menjepitnya. Ia memandang laki-laki yang dulu berjanji akan menjaganya sampai mati. Kini pria itu menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang ke tempat pembuangan. Kamu mengusir kami? Di saat hujan badai seperti ini? Mas, Rio masih bayi. Maya memohon, berlutut di depan kaki Aris. Namun, Aris justru menarik kakinya. Ia berbalik badan, membelakangi wanita yang pernah ia cintai itu. Pergilah sebelum aku kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Pergi dan hiduplah dalam kemiskinan yang memang pantas untuk kalian. Ratna tersenyum kemenangan. Ia berjalan ke arah pintu besar dan membukanya lebar-lebar. Angin dingin dan tempias air hujan langsung menyeruak masuk ke dalam ruangan yang hangat itu. Silakan, Maya. Bawa anak pembawa sialmu pergi. Mari kita lihat, tanpa kekayaan Aris, apakah anak itu bisa memberimu makan? Maya berdiri dengan sisa kekuatannya. Ia menghapus air mata dengan kasar. Ia tidak lagi memohon. Ia menatap Aris untuk terakhir kalinya, namun Aris tetap bergeming. Dengan hati yang hancur namun tekad yang mulai mengeras, Maya mengeratkan pelukannya pada Rio. Suatu hari nanti, Aris. Suara Maya bergetar namun tegas. Kamu akan sadar bahwa bukan Rio yang membawa sial, tapi hatimu yang busuk. Dan saat hari itu tiba, jangan pernah mencari kami. Maya melangkah keluar, menembus tirai hujan yang pekat. Di belakangnya, pintu jati yang kokoh itu tertutup dengan bantingan keras, memutus segala aksesnya ke dunia kemewahan yang selama ini ia kenal. Di bawah guyuran hujan, Maya berjanji pada Rio yang masih menangis. Ia akan membuktikan bahwa anak sial ini akan menjadi matahari yang paling terang di masa depan. Air hujan seperti tumpah dari langit, menghujam bumi dengan kemarahan yang luar biasa. Jakarta malam itu tenggelam dalam kegelapan dan kedinginan yang menggigit tulang. Maya berjalan gontai di trotoar, kedua tangannya mendekap erat Rio yang terbungkus selimut bayi berbahan wol tipis. Selimut itu kini sudah basah kuyup, tidak lagi mampu memberikan kehangatan. Di dalam dekapannya, Rio tidak lagi menangis kencang, suaranya berubah menjadi rintihan kecil yang serak, tanda bahwa bayi itu mulai kedinginan dan kelelahan.
Maya tidak membawa apa-apa selain tas kecil berisi beberapa botol susu, 2 potong popok, dan dompet yang hanya berisi beberapa lembar uang 10 ribuan. Ia bahkan tidak sempat mengambil jaketnya. Gaun rumah yang ia kenakan melekat erat di kulitnya, membuatnya menggigil hebat setiap kali angin malam berhembus. "Sabar ya, sayang. Ibu di sini," bisik Maya dengan suara bergetar. Giginya gemeletup. Ia menatap ke belakang, ke arah gerbang hitam besar rumah mewah yang baru saja tertutup rapat untuknya. Lampu-lampu taman yang hangat di sana seolah mengejek nasibnya yang kini terbuang di jalanan yang kelam. Ia terus berjalan tanpa arah. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat bayangannya sendiri. Seorang wanita yang beberapa jam lalu adalah nyonya besar, kini tak lebih dari seorang gelandangan dengan bayi di pelukannya. Setiap langkahnya terasa berat, sandal rumah yang ia pakai sudah putus sebelah, memaksanya berjalan bertelanjang kaki di atas aspal yang kasar dan genangan air yang kotor. Setelah berjalan hampir 1 jam, Maya menemukan sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, mencoba memeriksa kondisi Rio. Wajah bayi itu sangat pucat, bibirnya sedikit membiru. Ketakutan luar biasa menyerang hati Maya. "Tuhan, tolong jangan ambil dia. Dia satu-satunya yang kupunya," tangis Maya pecah. Ia membuka kancing teratas bajunya, menempelkan tubuh mungil Rio langsung ke kulit dadanya, mencoba menyalurkan sisa-sisa panas tubuhnya yang juga kian meredup. Ia membungkus kembali Rio dengan sisa selimut yang paling kering di bagian dalam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah melintas pelan di depan halte. Air dari genangan jalan terciprat mengenai kaki Maya. Mobil itu berhenti. Maya sempat memiliki harapan kecil. Mungkinkah itu Aris? Mungkinkah suaminya menyesal dan menjemputnya? Pintu mobil terbuka, namun yang keluar adalah seorang pria asing dengan payung hitam besar. Pria itu menatap Maya dengan tatapan jijik, seolah melihat tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. "Hei, kalau mau mengemis jangan di sini. Mengganggu orang mau lewat saja," ucap pria itu ketu sambil menutup pintu mobilnya kembali dan masuk ke dalam sebuah gedung apartemen di belakang halte. Maya terpaku. Dunia benar-benar telah berubah dalam semalam. Tanpa harta Aris, ia bukan lagi manusia di mata orang lain. Ia hanyalah noda di tengah gemerlapnya kota. Lapar mulai menyerang. Maya mengeluarkan botol susu Rio, namun isinya sudah dingin dan hampir habis. Ia mencoba mencari toko yang buka, namun di tengah badai seperti ini, semua pintu tertutup rapat. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah warung kopi sederhana di bawah kolong jembatan layang yang masih menyalakan lampu kecil. Seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan sedang membereskan gelas-gelas plastik. Ia menoleh saat mendengar suara langkah kaki Maya yang terseret. "Ya Allah, Nak. Kamu kenapa?" Wanita tua itu, Bu Lastri, segera menghampiri Maya dengan wajah khawatir. Ia melihat kondisi Maya yang basah kuyup dan bayi dalam dekapannya. Tolong anak saya, Bu." Dia kedinginan, rintih Maya sebelum kesadarannya nyaris hilang. Bu Lastri dengan sigap membawa Maya masuk ke bagian belakang warung yang merangkap sebagai tempat tinggal sempitnya. Ruangan itu hanya beralaskan semen dengan kasur tipis yang sudah kempis, tapi bagi Maya, itu adalah istana yang paling menyelamatkan. Bu Lastri memberikan kain jari kering untuk mengganti pakaian Rio dan handuk tua untuk Maya. Ia juga menjerang air panas. "Minum ini dulu, Nak. Ini teh hangat," ucap Bu Lastri lembut. Sambil memeluk gelas teh, Maya menceritakan semuanya. Tentang kebangkrutan suaminya, tentang tuduhan anak sial, dan tentang bagaimana ia diusir seperti binatang. Bu Lastri mendengarkan dengan mata berkaca-kaca.
ia sendiri adalah seorang janda yang hidup sebatang kara, menghidupi diri dari berjualan kopi untuk para sopir truk. Orang kaya itu seringkali buta, Nak. Mereka pikir harta itu abadi, padahal itu hanya titipan. Anak itu anugerah, bukan pembawa sial. Jangan dengarkan mereka, kata Bu Lastri sambil mengusap kepala Rio yang mulai tertidur lelap setelah diberi susu hangat. Malam itu, Maya tidur di lantai semen beralaskan kain tipis di samping Bu Lastri. Ia tidak bisa memejamkan mata. Di luar, suara hujan masih menderu, beradu dengan suara klakson kendaraan di atas jembatan layang. Ia menatap langit-langit bangunan yang rembes, menyadari bahwa hidupnya yang nyaman telah berakhir. Besok, ia tidak akan bangun di kasur empuk dengan pelayan yang membawakan sarapan. Besok, ia harus memikirkan bagaimana cara membeli 1 kotak susu untuk Rio. Besok, ia harus memulai segalanya dari nol. Maya memandangi wajah Rio dalam keremangan. Bayi itu tampak begitu damai. Mereka bilang kamu pembawa sial, Rio. Tapi ibu akan buktikan pada mereka bahwa kamulah alasan ibu untuk tetap hidup. Ibu akan bekerja apa saja. Jadi tukang cuci, jadi pemulung, apa saja, asalkan kamu tidak kelaparan. Di malam yang dingin dan penuh luka itu, di bawah kolong jembatan yang bising, Maya menanggalkan identitasnya sebagai istri pengusaha. Ia melahirkan identitas baru, seorang pejuang. Ia tidak tahu bahwa 15 tahun dari sekarang, air mata yang jatuh di lantai semen ini akan berubah menjadi mutiara kesuksesan yang tak terbayangkan oleh Aris ataupun mertuanya yang kejam. Badai di luar perlahan mereda saat fajar mulai menyingsing, namun badai di hidup Maya baru saja dimulai. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi matahari pertama dalam kemiskinannya. Matahari pagi menyengat kulit Maya yang kini tak lagi seputih dulu. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam kelam saat ia diusir dari istana Aris. Kini, rutinitasnya bukan lagi memilih tas mewah untuk arisan, melainkan memastikan ia bangun sebelum azan subuh untuk mengambil cucian kotor dari rumah-rumah warga di pinggiran rel kereta api. Tempat tinggal Maya kini adalah sebuah petak sempit berukuran 3x3 meter di bawah kolong jembatan layang. Dindingnya terbuat dari triplek bekas dan spanduk kampanye politik yang sudah pudar warnanya. Di sudut ruangan, Rio, yang kini sudah bisa berjalan dan mulai mengoceh, sedang asyik bermain dengan sebuah balok kayu tua yang ditemukan Maya di tumpukan sampah. Rio, jangan masukkan itu ke mulut, sayang. Kotor, tegur Maya lembut sambil mengucek tumpukan pakaian jeans yang berat di dalam ember plastik besar. Tangan Maya kasar. Jari-jarinya pecah-pecah karena terus-menerus terendam air sabun murah yang keras. Terkadang, rasa perih itu menjalar hingga ke hati saat ia teringat bagaimana dulu ia selalu melakukan perawatan kuku di salon langganannya. Namun, setiap kali ia melihat wajah Rio yang bulat dan mata berbinarnya, rasa perih itu menguap. M.A. Mam, panggil Rio sambil menyodorkan balok kayunya. Maya tersenyum, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang basah. Iya, nanti siang kita makan nasi sama telur dadar ya? Ibu sudah dapat uang dari Bu RT. Hidup di kolong langit bukan hanya soal kekurangan materi, tapi juga soal harga diri. Maya seringkali harus menelan hinaan dari tetangga sesama penghuni gubuk yang menganggapnya sok suci karena tetap menjaga bicaranya yang santun. Belum lagi godaan dari pria-pria hidung belang di pasar yang menganggap status jandanya sebagai mangsa empuk. Suatu sore, saat Maya sedang menjajakan jasa setrikanya dari pintu ke pintu, ia berpapasan dengan sebuah mobil mewah yang terjebak macet di jalan raya tepat di atas pemukimannya. Dari kaca mobil yang transparan, ia melihat sosok yang sangat ia kenali, Aris.
Aris tampak tertawa lebar di dalam mobil, merangkul seorang wanita cantik dengan perhiasan berkilau di lehernya, Siska, wanita yang dulu disebut ibunya sebagai pembawa hoki. Aris terlihat begitu makmur, seolah-olah ia memang telah membuang kesialannya dan mendapatkan kembali kejayaannya. Maya refleks bersembunyi di balik tiang beton jembatan. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke bawah, ke arah sandalnya yang jepitnya sudah tipis dan ember yang ia bawa. Ada rasa sakit yang menghunjam, tapi anehnya tidak ada keinginan untuk kembali. Ia tidak ingin kembali pada pria yang menganggap darah dagingnya sendiri sebagai kutukan. "Ibu? Kenapa?" tanya Rio kecil yang ditaruhnya di dalam gendongan kain di punggungnya. "Tidak apa-apa, Rio. Kita pulang ya, sudah mau hujan," bisik Maya. Ia berbalik, membelakangi kemewahan mantan suaminya, dan melangkah masuk ke dalam gang sempit yang bau sampah. Malam harinya, Rio terserang demam tinggi. Tubuhnya panas membara. Maya panik. Di dompetnya hanya ada sisa uang 10.000 rupiah, hasil mencuci seharian. Ia tidak punya pilihan selain membawa Rio ke puskesmas terdekat. "Bu, tolong anak saya," mohon Maya pada perawat di sana. Namun, birokrasi selalu kejam pada orang miskin. Karena tidak punya KTP yang jelas, semua dokumennya tertinggal di rumah Aris dan ia terlalu takut untuk kembali mengambilnya. Maya sempat dipingpong ke sana kemari. Ia harus menunggu berjam-jam di kursi kayu yang keras sementara Rio merintih kesakitan. Di saat itulah, sebuah kejadian mengubah cara pandang Maya. Di ruang tunggu yang sesak itu, ada seorang bapak tua yang memberikan kursinya untuk Maya. Bapak itu melihat Rio dan berkata, "Anak ini matanya sangat cerdas, Bu. Jangan menyerah. Dia bukan anak biasa." Maya tertegun. Di saat ayahnya sendiri menyebutnya pembawa sial, seorang asing justru melihat cahaya di mata Rio. Malam itu, setelah Rio mendapatkan obat penurun panas seadanya, Maya duduk di samping anaknya yang tertidur. Ia mulai mengajarinya secara otodidak. Meski hanya punya koran bekas yang ia pungut dari tempat sampah, Maya membacakan berita untuk Rio. Ia mengajari Rio berhitung menggunakan kerikil di pinggir jalan. 1 kerikil ditambah 1 kerikil jadi 2, Rio, ujar Maya sabar. Rio yang baru berusia 3 tahun itu menjawab dengan cepat, "Kalau diambil 1, tinggal 1, Bu." Maya terkesiap. Anaknya memiliki daya tangkap yang luar biasa. Ia menyadari satu hal. Kemiskinan mungkin bisa merampas kenyamanannya, tapi kemiskinan tidak boleh merampas masa depan anaknya. Memasuki tahun ketiga, Maya mulai bekerja di sebuah warung makan sebagai tukang cuci piring sekaligus pengantar pesanan. Di sana, ia sering diberikan sisa-sisa makanan yang masih layak. Ia rela makan hanya sekali sehari asalkan Rio bisa mendapatkan susu atau telur. Setiap malam, sebelum tidur di atas kasur tipis yang lembab, Maya selalu membisikkan doa yang sama di telinga Rio. "Kamu bukan pembawa sial, sayang. Kamu adalah pembawa cahaya bagi ibu. Suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa kamu." Rio kecil akan memeluk leher ibunya dengan tangan mungilnya yang mulai menghitam karena debu jalanan. "Rio mau jadi kaya, Bu. Supaya ibu tidak nangis lagi." Air mata Maya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Ia tahu jalan di depan masih sangat panjang dan terjal. Ia akan menghadapi penggusuran, kelaparan yang lebih hebat, dan hinaan yang lebih tajam. Namun, di bawah kolong jembatan yang bising oleh deru mesin mobil orang-orang kaya di atas sana, Maya sedang membesarkan seorang raksasa yang suatu hari nanti akan mengguncang dunia mereka.
10 tahun telah berlalu sejak Maya pertama kali menapakkan kaki di kolong jembatan. Rio kini telah tumbuh menjadi seorang remaja berusia 12 tahun. Tubuhnya kurus namun tegap, dengan mata yang selalu memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Meski hidup dalam keterbatasan, Maya selalu mengupayakan agar Rio tetap bersekolah. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya jembatan yang bisa membawa mereka keluar dari lubang kemiskinan ini. Namun, sekolah bukanlah tempat yang ramah bagi anak seorang tukang cuci. Lihat, si bau sabun datang, celetuk seorang anak laki-laki bertubuh gempal saat Rio memasuki gerbang SMP negeri tempatnya bersekolah. Teman-temannya tertawa. Mereka menunjuk ke arah seragam Rio yang warnanya sudah menguning dan sepatu ketsnya yang bagian depannya sudah menganga seperti mulut buaya, diikat dengan karet gelang agar tidak lepas. Rio tidak menoleh. Ia sudah terbiasa. Ia duduk di bangku paling belakang, membuka buku catatan yang kertasnya merupakan gabungan dari sisa-sisa buku tulis tahun lalu yang belum terpakai. Fokusnya hanya satu, penjelasan guru di depan kelas. Sore itu, di jam pelajaran matematika yang dianggap momok bagi sebagian besar siswa, Pak Mulyadi memberikan sebuah soal kalkulus dasar yang sebenarnya untuk tingkat SMA sebagai tantangan. Seisi kelas terdiam, saling lirik, dan pura-pura sibuk menulis sesuatu yang tidak jelas. Ada yang bisa mengerjakan ini? Kalau ada, Bapak beri nilai tambahan untuk ujian akhir, tanya Pak Mulyadi. Hening. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus terangkat dari sudut belakang. Saya, Pak. Seluruh mata tertuju pada Rio. Bisik-bisik merendahkan terdengar. Paling cuma mau cari perhatian, gumam mereka. Rio maju ke depan dengan tenang. Ia mengambil kapur dan mulai menuliskan deretan angka dan rumus dengan tangan yang mantap. Ia tidak hanya menyelesaikan soal itu, tapi ia memberikan dua cara penyelesaian yang berbeda. Pak Mulyadi ternganga. Logika yang digunakan Rio melampaui kurikulum yang seharusnya. Dari mana kamu belajar ini, Rio? Tanya Pak Mulyadi takjub. Saya sering membaca buku-buku bekas di loakan dekat pasar, Pak. Kadang kalau ada waktu, saya pergi ke warnet tua dan membaca artikel sains lewat internet gratisan jika penjaganya berbaik hati, jawab Rio jujur. Di balik kecerdasannya yang cemerlang, Rio menyimpan rahasia besar. Ia adalah pemulung ilmu. Setiap kali ibunya pergi mencuci, Rio akan membantu mengumpulkan koran-koran bekas dan majalah lama dari rumah pelanggan ibunya. Di saat anak-anak lain bermain game, Rio mendekam di sudut gubuknya yang remang, melahap setiap kata dalam lembaran kertas kusam itu dengan bantuan lampu minyak atau senter kecil yang dayanya hampir habis. Namun, prestasi Rio di sekolah tidak berbanding lurus dengan kehidupan sosialnya. Suatu hari, Rio pulang dengan luka lebam di sudut bibirnya dan baju yang sobek. Maya yang baru pulang dari pasar menggendong bakul cucian langsung menjatuhkan bawaannya. Rio, kamu kenapa, nak? Siapa yang melakukan ini? Maya memegang wajah anaknya dengan tangan yang gemetar. Rio hanya menunduk. Tidak apa-apa, Bu. Tadi hanya jatuh saat bermain. Jangan bohong pada ibu, Rio. Ibu tahu itu bekas pukulan. Akhirnya Rio bercerita. Beberapa teman kelasnya yang iri sengaja merundungnya setelah ia mendapatkan nilai tertinggi di ujian nasional sekolah. Mereka mengejeknya sebagai anak pemulung yang sok pintar dan mengancam akan merusak sepeda tuanya jika ia terus menonjol. Maya memeluk Rio erat. Air matanya menetes mengenai bahu anaknya. Maafkan ibu, Rio. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Ibu tidak bisa melindungimu dari kata-kata jahat mereka. Ibu jangan minta maaf,
Rio melepas pelukan dan menatap mata ibunya dengan keyakinan yang luar biasa. Ibu tahu? Tadi saat mereka memukulku, aku tidak merasa sakit. Yang aku pikirkan hanyalah, suatu hari nanti, aku akan membeli sekolah itu, dan aku akan pastikan tidak ada anak miskin yang akan dihina seperti ini lagi. Maya tertegun. Kata-kata itu terdengar sangat dewasa untuk anak seusia Rio. Ia menyadari bahwa penderitaan telah menempa jiwa anaknya menjadi baja. Malam itu, Rio sedang asyik membetulkan sebuah radio tua yang ditemukan di tempat sampah. Ia membongkar sirkuitnya, membersihkan debunya, dan menyambungkan kembali kabel-kabel yang putus dengan sangat teliti. Bu, tahu tidak? Rio bicara sambil matanya tetap fokus pada radio. Dunia ini digerakkan oleh logika dan teknologi. Ayah dulu bilang aku pembawa sial karena dia tidak mengerti bahwa keberuntungan itu bisa diciptakan dengan perhitungan yang tepat. Maya terkesiap mendengar Rio menyebut kata ayah. Sudah bertahun-tahun mereka tidak membahas pria itu. Rio, kamu masih ingat? Tanya Maya lirih. Aku ingat semuanya, Bu. Aku ingat saat kita diusir di tengah hujan. Aku ingat wajah pria yang menyebutku sial. Tapi aku tidak dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa dia salah besar. Keberuntungan bukan datang dari ramalan ibunya, tapi dari otak dan kerja keras. Klik. Radio tua itu tiba-tiba menyala, mengeluarkan suara musik klasik yang jernih. Rio tersenyum lebar. Keberhasilan kecil membetulkan radio itu adalah bukti baginya bahwa segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki, termasuk nasib mereka. Diam-diam, Rio mulai menggunakan kecerdasannya untuk menghasilkan uang. Ia menawarkan jasa servis barang elektronik di lingkungan sekitar pasar. Dari memperbaiki setrika hingga HP murah, Rio mengumpulkan receh demi receh. Uang itu ia simpan di dalam kaleng biskuit bekas yang dikuburnya di bawah lantai tanah gubuk mereka. Untuk kuliah nanti, Bu, katanya setiap kali ia memasukkan lembaran uang 5 ribuan yang kucal. Maya melihat punggung anaknya yang sedang belajar di bawah cahaya lilin, bayangannya tampak besar di dinding triplek. Ia tahu, rahasia kecerdasan Rio bukan hanya terletak pada otaknya yang jenius, tapi pada rasa cintanya yang luar biasa besar pada sang ibu. Rio tidak ingin sukses untuk dirinya sendiri. Ia ingin sukses agar dunia berhenti merendahkan ibunya. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewah yang mulai meredup kejayaannya, Aris sedang pusing menghadapi tagihan kartu kredit istrinya yang melonjak, sama sekali tidak menyadari bahwa anak sial yang ia buang kini sedang bersiap untuk menjadi matahari yang akan menyilaukan matanya suatu hari nanti. Waktu berjalan seperti deru kereta api yang melintas di dekat gubuk mereka, cepat, bising, dan tak kenal ampun. Rio kini telah berusia 18 tahun. Berkat beasiswa prestasi yang ia perjuangkan mati-matian, ia berhasil menembus salah satu universitas teknologi terbaik di negeri ini. Namun, kuliah bukan berarti penderitaan berakhir. Justru disinilah ujian mental yang sesungguhnya dimulai. Pagi hari, Rio adalah mahasiswa jenius yang bergelut dengan algoritma dan kecerdasan buatan. Sore hingga malam hari, ia adalah buruh angkut di pasar induk atau pengantar makanan dengan motor tua yang sering mogok. Rio, kenapa kau tidak ikut kumpul di kafe? Kami sedang membahas proyek startup untuk lomba nasional, tanya Fadel, salah satu teman sekelasnya yang berasal dari keluarga berada. Rio tersenyum tipis sambil merapikan ranselnya yang jahitannya sudah mulai lepas. Maaf, Del. Aku ada urusan mendesak. Kirimkan saja materinya lewat email, aku akan kerjakan bagian codingnya malam nanti. Urusan mendesak, bagi Rio adalah giliran mencuci piring di sebuah restoran Padang.
Ia tidak punya waktu untuk sekadar menyesap kopi mahal atau bercengkerama tentang masa depan yang abstrak. Baginya, masa depan adalah bagaimana ia bisa membayar uang kosan bulan depan agar ibunya tidak perlu lagi tidur di bawah kolong jembatan yang mulai sering digusur oleh petugas ketertiban. Suatu malam, Maya jatuh sakit. Bukan sekadar demam biasa, tapi batuk kronis akibat bertahun-tahun menghirup asap kendaraan dan debu pasar. Maya pingsan di depan cucian yang belum selesai. Panik melanda hati Rio. Ia membawa ibunya ke rumah sakit, namun biaya administrasi awal saja sudah menghabiskan seluruh uang di kaleng biskuit yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Maaf, Dek Rio, biaya pengobatannya cukup besar karena ada infeksi paru-paru, ucap suster itu pelan. Rio duduk di lorong rumah sakit yang dingin, menunduk dalam-dalam. Di titik ini, ia merasa dunianya hampir runtuh. Ia menatap telapak tangannya yang kasar, lalu menatap layar laptop tua pemberian dosennya yang ia bawa di dalam tas. Aku tidak bisa terus begini. Menjual tenaga saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan ibu, bisiknya pada diri sendiri. Di tengah keputusasaan itu, Rio teringat sebuah kode program yang ia kembangkan saat bosan menunggu pesanan makanan di restoran. Itu adalah sebuah algoritma efisiensi logistik sederhana yang bisa membantu UMKM mengelola stok dan pengiriman dengan biaya sangat minim. Dengan sisa tenaga, Rio duduk di lantai rumah sakit, membuka laptopnya, dan mulai menyempurnakan aplikasi itu. Selama 3 hari 3 malam, ia hanya tidur 2 jam sehari. Ia makan sisa roti yang diberikan oleh keluarga pasien lain. Ia bertaruh pada satu hal, otaknya. Ia kemudian memberanikan diri mengirimkan proposal aplikasinya ke sebuah kompetisi tech venture internasional yang sedang mencari inovasi dari negara berkembang. Ia tidak berharap banyak, ia hanya butuh pelarian dari rasa sakit melihat ibunya terbaring lemah. 2 minggu kemudian, saat ia sedang menggendong ibunya yang sudah diperbolehkan pulang meski belum pulih benar, ponsel tua Rio bergetar. Sebuah email masuk. Congratulations, Rio. Your project, Logismart, has been selected as the top 3 finalis. We would like to invite you for a pitch in front of our investors. Tangan Rio gemetar. Ia menunjukkan layar ponsel itu pada Maya. Maya yang masih lemas hanya bisa mengelus kepala putranya dengan air mata berlinang. Ibu tahu. Ibu selalu tahu kamu bukan anak biasa. Namun, dunia bisnis tidak semudah membalik telapak tangan. Saat hari presentasi tiba, Rio datang dengan kemeja putih yang sudah pudar dan celana bahan yang terlalu pendek. Para juri, yang terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa, menatapnya dengan pandangan merendah. Bahkan salah satu juri sempat bertanya, apakah kamu yakin aplikasi ini stabil? Penampilanmu lebih mirip kurir pengantar daripada pengembang teknologi. Rio berdiri tegak. Ia teringat setiap hinaan di sekolah, setiap butir keringat ibunya, dan setiap tetes hujan di kolong jembatan. Tuan-tuan, suara Rio terdengar bariton dan mantap. Aplikasi ini lahir dari pengalaman saya sebagai kurir yang tidak punya uang untuk bensin. Ia stabil karena ia dibangun atas dasar kebutuhan hidup, bukan sekadar teori di ruang kelas yang ber-AC. Jika Anda menginginkan estetika, silakan pilih yang lain. Tapi jika Anda menginginkan solusi yang memangkas biaya hingga 40%, Anda butuh saya. Ruangan itu hening. Keyakinan Rio begitu kuat hingga menembus tembok kesombongan mereka. Salah satu investor besar, seorang pria tua yang bijak, tersenyum dan memberikan tepuk tangan pertama. Rio memenangkan kompetisi itu. Hadiah uang yang ia terima cukup untuk menyewa sebuah apartemen kecil yang layak untuk ibunya dan memulai perusahaan rintisannya sendiri di sebuah garasi tua.
Sejak saat itu, Rio mulai naik. Ia merekrut teman-teman kuliahnya yang berotak encer tapi kurang beruntung secara finansial. Ia menamakan perusahaannya Aris Cahaya. Bukan karena ia menghormati ayahnya, tapi sebagai pengingat bahwa Cahaya, Maya, selalu lebih kuat dari Aris. Tahun-tahun berikutnya adalah tentang kerja keras yang gila. Rio sering tidur di kantor, hanya makan mie instan, dan menghadapi pengkhianatan dari kompetitor. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia akan pulang ke apartemen mereka, melihat ibunya yang kini bisa tidur di kasur empuk dengan udara bersih. "Bu, Rio sudah bisa beli gedung sendiri," lapornya suatu hari dengan mata berbinar. "Jangan sombong, Nak. Tetaplah membumi. Ingat air hujan yang dulu membasahi kita," pesan Maya selalu. Rio tumbuh menjadi pemuda yang sukses secara finansial, namun jiwanya tetaplah bocah yang belajar di bawah kolong jembatan. Ia menjadi CEO termuda yang disegani karena ketegasannya dan kepeduliannya pada kaum bawah. Tanpa ia ketahui, di sisi lain kota, perusahaan Aris sedang berada di ambang kehancuran yang tak bisa ditolong lagi. Aris mulai kehilangan segalanya karena investasi bodong dan gaya hidup istri barunya. Takdir mulai memutar rodanya dengan sangat cepat. Benang merah antara sang ayah yang membuang dan sang anak yang dibuang mulai tertarik mendekat, menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dunia bisnis adalah rimba yang tidak mengenal belas kasihan, dan Aris baru saja menyadari bahwa dirinya bukan lagi singa di rimba itu. Di dalam ruang kerjanya yang luas namun terasa menyesakan, Aris duduk dengan kepala tertelungkup di atas meja jati. Di hadapannya, setumpuk surat peringatan ketiga dari bank dan laporan audit yang menunjukkan angka-angka berwarna merah menyala seolah mengejeknya. 10 tahun terakhir memang terasa seperti mimpi bagi Aris, tapi 5 tahun belakangan adalah mimpi buruk yang nyata. Siska, istri yang dulu dianggapnya pembawa keberuntungan, ternyata lebih ahli dalam menghabiskan uang daripada membantunya menghasilkan uang. Siska tidak puas hanya dengan tas bermerek, ia menuntut investasi pada butik-butik yang terus merugi dan gaya hidup sosialita yang menghisap habis aset perusahaan Aris. "Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa sahamku anjlok sedalam ini?" gumam Aris dengan suara serak. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Siska masuk dengan wajah meradang, melempar sebuah majalah ekonomi ke meja Aris. "Aris, kenapa kartu kreditku ditolak saat aku mau membayar deposit liburan ke Paris? Kau bilang bulan ini kontrak dengan Global Tech akan tembus." Aris mendongak, matanya kuyu. "Kontrak itu batal, Siska. Mereka memilih perusahaan baru yang lebih efisien. Kita sedang di ambang pailit, dan kau masih memikirkan Paris?" "Pailit?" Siska berteriak. "Aku menikahimu karena kau kaya, Aris. Jangan coba-coba menarikku ke dalam kemiskinanmu. Kalau kau tidak bisa memberiku uang, lebih baik kita selesai sampai di sini." Siska keluar sambil membanting pintu, meninggalkan Aris dalam keheningan yang menyakitkan. Aris teringat Maya. Dulu, saat perusahaannya mulai goyah untuk pertama kali, Maya selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa pernah menuntut kemewahan. Namun, ia telah membuang wanita itu demi keberuntungan semu yang kini meninggalkannya saat ia jatuh. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit yang baru saja diresmikan di pusat distrik bisnis, suasana sangat berbeda. Gedung itu adalah markas besar Aris Cahaya Group yang kini telah bermutasi menjadi AC Corp, sebuah konglomerasi teknologi dan logistik terbesar di Asia Tenggara. Rio berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke panorama kota Jakarta. Di usianya yang ke-25, ia telah mencapai apa yang mungkin butuh 3 masa kehidupan bagi orang lain.
Ia mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dijahit dengan sempurna, namun jam tangan di pergelangan tangannya tetaplah jam tangan digital sederhana yang ia beli dari hasil pertama servis HP di pasar dulu, sebagai pengingat akan asalnya. Pak Rio, hasil laporan kuartal ini sudah keluar. Laba kita naik 200% berkat integrasi sistem AI di sektor logistik pedesaan, lapor sekretarisnya, seorang wanita profesional yang sangat segan padanya. Rio mengangguk tanpa berbalik. Bagus. Pastikan dana CSR bulan ini dialokasikan untuk pembangunan pusat belajar di pemukiman kolong jembatan. Aku tidak ingin ada anak di sana yang tidak bisa mengakses buku. Baik, Pak. Oh, satu lagi. Ada beberapa proposal akuisisi perusahaan properti dan konstruksi yang sedang sekarat. Salah satunya adalah Aris Construction. Pemiliknya, Tuan Aris, memohon waktu untuk bertemu dengan investor utama agar perusahaannya tidak disita bank. Mendengar nama itu, jantung Rio berdegup sedikit lebih kencang, namun wajahnya tetap sedatar es. Aris Construction? Pria yang sering muncul di berita karena skandal investasi bodong itu? Benar, Pak. Kabarnya dia sudah tidak punya aset lagi. Hanya kantor lama itu yang tersisa. Rio terdiam sejenak. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca. Di sampingnya, dalam bayangan ingatan, ia melihat seorang anak kecil yang kedinginan di bawah hujan. Atur pertemuannya, ucap Rio singkat. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi jangan gunakan namaku. Katakan saja dia akan bertemu dengan perwakilan utama di lobi pusat perbelanjaan The Grand saat pembukaan galeri seni baru di sana. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan merendah. Sore itu, Rio pulang ke rumahnya, sebuah mansion modern yang asri dan tenang, jauh dari kebisingan kota. Di sana, Maya sedang duduk di taman, menyiram bunga-bunga anggrek kegemarannya. Wajah Maya tampak sangat tenang. Kerutan di wajahnya adalah tanda kebijaksanaan, bukan lagi tanda kelelahan. Ibu, panggil Rio lembut. Maya menoleh dan tersenyum. Sudah pulang, sayang? Ibu baru saja membuatkan teh hangat untukmu. Rio duduk di samping ibunya, menyesap teh itu. Bu? Rio akan bertemu dengannya minggu depan. Dia ingin meminta bantuan modal. Tangan Maya yang sedang memegang penyiram bunga berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang, menatap langit sore yang berwarna jingga. Dunia ini bulat, Rio. Ibu tidak akan melarangmu melakukan apapun, tapi ingat satu hal, jangan biarkan kebencian mengotori keberhasilanmu. Balaslah dengan cara yang paling terhormat. Rio menggenggam tangan ibunya yang kini sudah halus, namun masih menyisakan bekas-bekas luka lama akibat deterjen keras bertahun-tahun lalu. Rio tahu, Bu. Rio tidak ingin membalas dendam dengan kekerasan. Rio hanya ingin menunjukkan padanya siapa sebenarnya yang dia sebut si sial itu. Di sisi lain, Aris sedang berada di sebuah bar murah, meneguk minuman keras dengan tangan gemetar. Ia baru saja menjual mobil terakhirnya untuk menutupi gaji karyawan yang menuntut di kantornya. Ia melihat undangan pertemuan dengan pihak AC Corp di ponselnya dengan secercah harapan terakhir. Ini dia. Kalau aku bisa meyakinkan orang-orang di AC Corp untuk berinvestasi, aku bisa kembali kaya. Aku akan tunjukkan pada Siska dan semua orang bahwa Aris tidak akan pernah mati, racau Aris dalam mabuknya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang menuju ke arah jebakan takdir yang telah disiapkan dengan sangat rapi oleh waktu. Roda telah berputar penuh, menempatkan yang dulu di atas ke posisi paling bawah, dan yang dulu terinjak ke puncak tertinggi.
Pertemuan yang telah tertunda selama 15 tahun itu akhirnya tiba. Langit Jakarta sore itu cerah, namun bagi Aris, udara terasa sangat mencekik. Ia berdiri di lobi The Grand, pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota, tempat di mana hanya orang-orang dengan saldo rekening 9 digit ke atas yang berani melangkah dengan percaya diri. Aris mengenakan jas lamanya, satu-satunya setelan yang belum ia jual ke toko barang bekas. Jas itu tampak sedikit longgar karena berat badannya yang turun drastis akibat stres, dan jika dilihat dari dekat, bagian kerahnya sudah mulai memudar warnanya. Ia berkali-kali membetulkan dasinya yang miring, tangannya gemetar karena gugup sekaligus berharap. Ia harus mendapatkan investasi dari AC Corp hari ini, atau besok ia akan benar-benar menjadi gelandangan. Tuan Aris, perwakilan kami akan segera tiba. Silakan tunggu di area galeri seni, ucap seorang staf dengan nada yang sangat formal, hampir dingin. Aris melangkah menuju galeri tersebut. Di sana, kerumunan orang kaya sedang menyesap sampahnya sambil mengagumi lukisan-lukisan abstrak yang harganya tidak masuk akal bagi orang awam. Di tengah keramaian itu, langkah Aris tiba-tiba terhenti. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di dekat sebuah lukisan besar yang menggambarkan badai dan matahari, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan kebaya modern berwarna krem yang sangat anggun, dengan tatanan rambut sederhana namun memancarkan kelas yang tinggi. Wajahnya tampak tenang, cantik secara alami tanpa riasan yang berlebihan. Maya, bisik Aris tidak percaya. Wanita itu menoleh. Benar, itu Maya. Namun, bukan Maya yang dulu ia usir dengan baju daster yang basah kuyup. Ini adalah Maya yang tampak sangat berwibawa. Aris merasa harga dirinya yang sudah terluka tiba-tiba terpicu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang ia buang ke jalanan kini berada di tempat semewah ini. Rasa malu berubah menjadi kemarahan defensif, cara klasik Aris untuk menutupi kegagalannya sendiri. Aris berjalan mendekat dengan langkah yang dipaksakan angkuh. Maya, benar-benar kau? Sedang apa kau di sini? Apa kau bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung ini? Maya menatap mantan suaminya itu. Tidak ada dendam di matanya, hanya tatapan datar yang sangat dalam, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Lama tidak bertemu, Mas Aris. Aris tertawa sinis, tawanya terdengar sumbang di ruangan yang sunyi itu. Wah, lihat dirimu. Kau pandai sekali bersandiwara dengan pakaian itu. Pasti kau meminjamnya atau bekerja pada orang kaya di sini, kan? Tidak mungkin kau mampu membeli tiket masuk ke galeri ini. Maya tetap diam, yang justru membuat Aris semakin meledak. Ia merasa perlu merendahkan Maya agar ia merasa dirinya masih di atas. Di mana si sial itu? Tanya Aris dengan suara yang lebih keras, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Anak yang kau bangga-banggakan itu. Mana Rio? Masih miskinkah kalian? Apa dia sekarang jadi tukang parkir di luar? Atau mungkin dia sedang memulung sampah di belakang gedung ini? Maya menghela napas pendek. Anakku tidak pernah membawa sial, Aris. Dia adalah berkah yang tidak pernah kau mengerti. Berkah? Harta dan perusahaanku hilang tepat saat dia lahir. Itu fakta. Bentak Aris, mengabaikan tatapan sinis tamu-tamu lain. Dan sekarang lihat aku sedang menunggu CEO perusahaan raksasa untuk menyelamatkan bisnisku. Sementara kau hanya sampah yang beruntung bisa menyelinap masuk ke sini. Pergi sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu seperti dulu. Tepat saat itu, suasana di galeri mendadak berubah. Para tamu yang tadi sibuk mengobrol tiba-tiba membelah jalan,
memberikan ruang bagi seseorang yang baru saja masuk dengan pengawalan beberapa orang berpakaian safari. Seorang pemuda tegap dengan langkah mantap berjalan menuju ke arah mereka. Ia mengenakan jas buatan Italia yang jatuh sempurna di tubuhnya yang atletis. Wajahnya tampan dengan rahang yang tegas, namun matanya memiliki ketajaman yang bisa mengintimidasi siapapun. Aris langsung memasang wajah menjilat. Ia mengira inilah perwakilan dari ASEC Corp yang ia tunggu-tunggu. Ia segera membelakangi Maya dan membungkuk sedikit ke arah pemuda itu. "Tuan, selamat sore. Saya Aris dari Aris Construction. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu saya. Saya sudah menyiapkan proposal yang luar biasa untuk Bapak." Pemuda itu tidak berhenti. Ia bahkan tidak melirik Aris sedikit pun. Langkahnya terus menuju ke arah Maya. Aris terpaku saat melihat pemuda itu berhenti tepat di depan Maya, lalu dengan lembut mencium tangan wanita itu. "Ibu, maaf Rio terlambat. Rapat dengan investor Jepang tadi sedikit molor," ucap pemuda itu dengan nada suara yang penuh kasih sayang, namun sangat berwibawa. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Ia merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Telinganya berdenging. "Rio? Tuan ini memanggil Maya dengan sebutan ibu?" Aris mundur selangkah, kakinya terasa lemas. Ia menatap pemuda di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda yang barusan ia sebut si sial, yang ia duga menjadi tukang parkir atau pemulung, kini berdiri sebagai sosok yang paling dihormati di ruangan itu. Rio perlahan membalikkan badannya. Ia menatap Aris dengan tatapan yang sangat dingin, jenis tatapan yang bisa membuat nyali seseorang menciut seketika. "Jadi," suara Rio terdengar bariton dan berat, menggema di galeri. "Anda adalah pria yang tadi bertanya apakah kami masih miskin?" Aris tidak bisa mengeluarkan suara. Lidahnya mendadak kaku. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya. Rio melangkah maju satu langkah, membuat Aris terpaksa mundur hingga punggungnya membentur dinding. Rio menatap lurus ke mata ayahnya, pria yang telah membuangnya 15 tahun lalu tanpa belas kasihan. "Mana si sial itu?" Rio mengulang kalimat Aris dengan nada mengejek yang sangat halus. "Pria sial yang Anda bicarakan itu, Tuan Aris baru saja membeli seluruh hutang perusahaan Anda dari bank pagi ini. Dan saya di sini untuk memutuskan apakah saya harus membiarkan Anda tidur di kolong jembatan atau memberi Anda sedikit rasa kasihan." Aris terjatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Semua orang menonton. Penghinaan yang ia tujukan pada Maya dan Rio kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Suasana di galeri The Grand mendadak beku. Aris, yang masih terduduk di lantai marmer, merasa seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah disedot keluar. Ia menatap pemuda di depannya, Rio, dengan tatapan yang bercampur antara ngeri, tidak percaya, dan sisa-sisa keangkuhan yang berusaha bertahan di ujung tanduk. Beberapa tamu elit yang memegang gelas sampanye mulai berbisik-bisik. "Bukankah itu Aris dari Aris Construction? Kenapa dia tampak sangat menyedihkan di depan CEO ASEC Corp?" tanya seorang pengusaha properti kepada rekannya. Rio tidak mempedulikan bisikan itu. Ia berdiri tegak, membiarkan keheningan itu menyiksa ayahnya selama beberapa detik. Ia menatap Aris dengan cara seorang hakim menatap narapidana yang sudah jelas bersalah. "Tadi Anda bertanya, mana si sial itu?" Suara Rio bergema, dingin dan jernih. "Sekarang saya berdiri di depan Anda. Apakah penampilan saya cukup memenuhi kriteria sial dalam kamus Anda, Tuan Aris?" Aris mencoba bangkit, lututnya bergetar hebat.
Ia memegang pinggiran meja pajangan untuk menyeimbangkan tubuhnya. Rio, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu seharusnya tidak punya apa-apa. Kamu hanya anak dari seorang tukang cuci. Mendengar kata tukang cuci, kilatan amarah yang tenang muncul di mata Rio. Benar. Saya adalah anak dari seorang wanita luar biasa yang rela tangannya hancur karena deterjen demi memastikan saya tetap sekolah. Sementara Anda adalah pria yang menghabiskan harta warisan hanya untuk memuaskan ego dan tahayul konyol ibu Anda. Maya melangkah maju, berdiri di samping putranya. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan yang kasar, justru keanggunannya yang tenang membuat Aris merasa semakin kerdil. 15 tahun lalu, di bawah hujan, kamu bilang hidup kami akan hancur karena Rio adalah pembawa sial. Tapi lihatlah sekarang, Aris. Siapa yang hancur? Aris tertawa gugup, tawa yang terdengar hampir gila. Ini pasti kebetulan. Kau pasti menggunakan uang orang lain untuk membangun semua ini, kan? Tidak mungkin seorang pemuda sepertimu bisa membangun AC Corp dari nol. Kau pasti menipu. Rio tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Itulah masalah Anda, Tuan Aris. Anda selalu mencari alasan di luar diri Anda untuk kegagalan Anda. Jika Anda sukses, itu karena hoki. Jika Anda gagal, itu karena sial. Anda tidak pernah percaya pada kerja keras dan otak manusia. Anda terlalu sibuk menyalahkan bayi yang baru lahir daripada mengevaluasi manajemen perusahaan Anda yang bobrok. Rio kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu. Hadirin sekalian, perkenalkan. Pria yang bersimpuh ini adalah Tuan Aris. Dia datang ke sini hari ini untuk meminta saya menginvestasikan dana ke perusahaannya yang sedang sekarat. Dia memohon-mohon lewat sekretaris saya selama berminggu-minggu. Wajah Aris memerah padam. Ini adalah penghinaan publik yang paling telak. Semua harga diri yang ia jaga mati-matian hancur berantakan. Jangan lakukan ini, Rio. Aku ini ayahmu. Bisik Aris, suaranya kini penuh permohonan yang menjijikan. Ayah. Rio mengulang kata itu dengan nada sinis. Seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya tidur di kolong jembatan. Seorang ayah tidak akan memaki istrinya sebagai pembawa miskin. Anda hanyalah orang asing yang kebetulan menyumbangkan DNA, yang kemudian Anda coba hapus sendiri 15 tahun yang lalu. Rio merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua yang layarnya sudah retak. Itu adalah ponsel milik Maya dari masa-masa sulit mereka yang masih disimpan Rio sebagai pengingat. Ia menunjukkan sebuah foto lama di sana, foto Maya yang sedang tertidur kelelahan di atas tumpukan cucian, dengan Rio kecil yang tertidur di sampingnya beralaskan kardus. Lihat foto ini, Tuan Aris, desis Rio. Saat Anda berpesta dengan istri baru Anda, kami berjuang untuk mendapatkan 1 liter air bersih. Saat Anda membeli mobil sport baru, ibu saya harus membagi 1 butir telur menjadi 2 agar saya bisa makan protein. Di mana sosok ayah saat itu? Aris tidak bisa menjawab. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup menatap bukti penderitaan yang ia ciptakan. Dan sekarang, lanjut Rio, suaranya kembali formal dan otoriter. Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Anda ingin saya menggunakan uang hasil keringat dan air mata ibu saya untuk membiayai hutang-hutang Anda yang disebabkan oleh gaya hidup istri Anda, Siska? Rio mendekatkan wajahnya ke telinga Aris, berbisik namun cukup keras untuk didengar oleh Maya. Tahu tidak? Saya sudah membeli semua hutang piutang perusahaan Anda dari bank 3 jam yang lalu.
Saat ini, secara hukum, saya adalah pemilik dari rumah mewah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, bahkan kursi yang Anda duduki di kantor Anda. Mata Aris membelalak. Apa? Kau menjebakku. Bukan menjebak. Saya hanya melakukan apa yang Anda ajarkan dulu, membuang apa yang tidak berguna. Perusahaan Anda tidak berguna, Tuan Aris. Manajemennya korup, sistemnya kuno, dan pemimpinnya seorang pengecut yang menyalahkan nasib. Rio berdiri tegak kembali, merapikan jasnya. Security. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar segera mendekat. Tolong antar Tuan Aris ini keluar. Dia sudah tidak memiliki urusan lagi di sini. Dan pastikan dia tidak lagi menghubungi kantor saya. Saya tidak berurusan dengan orang yang tidak memiliki integritas. Rio. Jangan. Aku bisa berubah. Kita bisa bicara, teriak Aris saat para petugas mulai memegang lengannya. Sudah terlambat 15 tahun untuk bicara, Tuan Aris, ucap Maya pelan saat tubuh Aris diseret menjauh dari lobi galeri. Para tamu kembali berbisik, kali ini dengan nada kagum pada ketegasan sang CEO muda. Rio menghela napas panjang, menatap ibunya, dan memberikan senyum tulus yang selama ini ia simpan. Konfrontasi itu bukan tentang menunjukkan kekayaan, tapi tentang menutup lubang luka yang selama ini menganga di hati mereka. Mari kita lanjutkan acaranya, Bu, ajak Rio sambil menawarkan lengannya untuk digandeng Maya. Maya menggandeng lengan putranya dengan bangga. Di luar sana, hujan mulai turun lagi, mengingatkan mereka pada malam pengusiran itu. Namun kali ini, mereka tidak lagi berada di bawahnya, mereka melihatnya dari balik dinding kaca yang kokoh dan hangat. Rio berdiri dengan kedua tangan terselip di saku celananya. Postur tubuhnya tenang, namun auranya mendominasi seluruh ruangan. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Aris merasa seperti butiran debu di bawah kakinya. Kenapa diam, Tuan Aris? Tanya Rio datar. Tadi suara Anda terdengar sangat lantang sampai ke pintu lobi. Anda sangat ingin tahu apakah kami masih miskin, bukan? Anda bahkan bertanya di mana si sial itu berada. Aris menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa seperti disumbat pasir. Rio. Anakku. Ini benar kau? Suaranya pecah, parau oleh rasa tidak percaya dan ketakutan yang mendalam. Jangan panggil saya anakmu, potong Rio dengan kilatan tajam di matanya. Istilah itu mati di malam saat Anda membanting pintu rumah dan membiarkan ibu saya menggigil di bawah hujan. Anda membuang hak itu demi tahayul dan harta yang, ironisnya, sekarang justru berada di tangan saya. Anda tidak mengakui saya sebagai anak saat saya lapar, jadi jangan akui saya sebagai anak saat saya berkuasa. Aris menoleh ke arah Maya, mencoba mencari secercah belas kasihan di wajah wanita yang dulu ia sebut sebagai pembawa beban. Maya, tolong, katakan sesuatu. Aku hanya sedang hilaf tadi. Aku tertekan karena perusahaan sedang di ujung tanduk. Kita pernah berbagi hidup, bukan? Maya menatap mantan suaminya itu dari ketinggian martabat yang telah ia bangun selama belasan tahun. Tidak ada kepuasan di wajahnya, hanya kesedihan mendalam melihat betapa kecilnya pria yang dulu pernah ia cintai. Kamu tidak sedang hilaf, Aris. Kamu hanya sedang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu mencintai harta lebih dari darah dagingmu sendiri. Dan sekarang, ketika harta itu hilang, kamu baru teringat bahwa kamu punya darah daging? Rio melangkah maju, memaksa Aris untuk mendongak lebih tinggi.
Anda datang ke sini untuk meminta investasi dari ASEC Corp, bukan? Anda berharap perusahaan kami akan menyuntikkan dana segar untuk menyelamatkan Aris Construction dari penyitaan bank yang tinggal menghitung hari. Aris mengangguk cepat, harapan palsu mulai muncul di wajahnya yang kuyu. Ya, Rio. Tolonglah. Itu perusahaan keluarga. Warisan kakekmu. Jika kau membantuku, kita bisa memulai lagi. Kita bisa menjadi keluarga kaya lagi seperti dulu. Aku akan memperbaiki semuanya. Rio tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum penuh ironi yang menyayat. Keluarga? Menarik. Anda hanya ingat kata keluarga saat butuh uang. Tapi sayangnya, Tuan Aris, saya adalah seorang CEO yang bertanggung jawab pada ribuan karyawan, bukan lembaga amal untuk pria yang membuang istrinya demi ramalan tahayul ibunya. Rio memberi isyarat kepada sekretarisnya yang berdiri tak jauh dari sana. Sang sekretaris segera memberikan sebuah map hitam elegan kepada Rio. Rio membukanya di hadapan Aris, membiarkan lembaran-lembaran dokumen itu terlihat jelas. Ini adalah dokumen pembelian aset Anda. Saya tidak berinvestasi di perusahaan Anda, Tuan Aris. Saya membelinya secara utuh dari bank karena perusahaan Anda sudah dinyatakan gagal bayar sejak minggu lalu. Mulai detik ini, Aris Construction resmi menjadi anak perusahaan ASEC Corp dan akan saya ganti namanya menjadi Cahaya Konstruksi sebagai penghormatan kepada ibu saya, jelas Rio dengan nada profesional yang dingin. Aris ternganga, wajahnya memucat pasi. Kau mengambil alih segalanya? Kau mematikan namaku? Bukan mengambil alih, Tuan Aris. Saya menyelamatkan aset-aset itu agar karyawan yang tidak bersalah tetap bisa memberi makan keluarga mereka. Hal yang gagal Anda lakukan karena keserakahan dan gaya hidup Anda yang tidak masuk akal. Namun, untuk Anda sendiri. Rio menjeda kalimatnya, menatap sekeliling galeri yang penuh dengan orang-orang berpengaruh yang kini memandang Aris dengan jijik. Saya sudah meninjau laporan keuangan Anda selama 5 tahun terakhir. Gaya hidup Anda yang boros, investasi bodong yang Anda lakukan demi mengejar keberuntungan, cepat, dan bagaimana Anda memperlakukan pekerja rendahan di lapangan. Anda bukan hanya tidak kompeten, Anda adalah racun bagi bisnis. Saya tidak akan membiarkan racun tetap berada di dalam perusahaan saya. Rio kemudian merobek selembar cek dari sakunya, menuliskan sebuah angka, dan melemparkannya ke lantai tepat di depan Aris. Cek itu mendarat di atas marmer, berserakan bersama harga diri Aris yang sudah hancur. Itu adalah sisa valuasi pribadi yang saya berikan sebagai bentuk terima kasih karena telah membuang kami. Tanpa kekejaman Anda, saya mungkin hanya akan menjadi anak orang kaya yang manja dan tidak tahu cara berjuang. Uang itu cukup untuk Anda menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota dan makan sederhana selama beberapa tahun. Gunakan itu untuk belajar menjadi manusia, bukan menjadi pemuja harta. Aris melihat angka di cek itu. Itu jumlah yang cukup besar bagi orang biasa, tapi sangat kecil dibandingkan kejayaannya dulu. Itu adalah uang kasihan yang sangat menghina. Tapi Rio, rumahku? Mobilku? Bagaimana dengan Siska? Ratap Aris putus asa. Semuanya sudah disita bank dan sekarang menjadi milik perusahaan saya. Malam ini juga, Anda dan istri Anda harus mengosongkan rumah itu. Saya sudah mengirim tim pengosongan aset, kata Rio tanpa kompromi. Saya dengar istri Anda sangat membenci kemiskinan. Mari kita lihat apakah dia masih menganggap Anda, pembawa hoki, saat Anda tidak punya apa-apa lagi selain selembar cek kasihan dari anak sial ini. Rio berbalik,
merangkul bahu ibunya dengan sangat lembut. "Ayo, Bu. Kita tidak punya waktu lagi untuk dihabiskan di sini. Kita punya janji makan malam di tempat yang jauh lebih terhormat daripada di hadapan pria ini." Maya mengangguk pelan. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sedikit ke arah Aris yang masih bersimpuh dengan air mata yang membasahi jas usangnya. Keberuntungan itu bukan tentang siapa yang lahir dan siapa yang pergi, Aris. Keberuntungan adalah ketika kamu memiliki hati yang cukup luas untuk mencintai keluargamu di saat sulit sekalipun. Kamu membuang keberuntunganmu sendiri 15 tahun yang lalu, dan sekarang kamu hanya sedang menuai badai yang kamu tanam sendiri. Mereka berjalan pergi dengan langkah tegak, diikuti oleh para pengawal dan decak kagum orang-orang di galeri. Aris ditinggalkan sendirian di tengah lantai marmer yang luas, memegang selembar cek yang terasa sangat berat karena penuh dengan rasa malu, sementara bayangan kesuksesan putra yang ia buang terus menghantuinya seperti hantu dari masa lalu yang takkan pernah bisa ia gapai lagi. 1 bulan telah berlalu sejak badai di galeri The Grand mengguncang jagat bisnis ibu kota. Berita tentang kejatuhan Aris dan bangkitnya, sang CEO dari kolong jembatan, menjadi buah bibir di setiap sudut kota. Namun, di sebuah rumah bergaya minimalis modern yang asri di pinggiran Jakarta, suasana terasa sangat jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan itu. Maya sedang duduk di teras belakang, memandangi kolam ikan koi yang jernih. Di tangannya terdapat sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning, buku yang dulu ia gunakan untuk mencatat hutang sembako dan biaya susu Rio saat mereka masih hidup di bawah petak triplek. "Bu," panggil Rio yang baru saja pulang. Ia tidak lagi mengenakan jas formal yang kaku. Hanya kemeja putih dengan lengan digulung hingga siku. Ia duduk di samping ibunya, meletakkan kepalanya di bahu Maya, persis seperti yang sering ia lakukan saat mereka beristirahat di bawah lampu jalanan dulu. "Sudah selesai urusan pemindahan asetnya, Rio?" tanya Maya lembut sambil mengelus rambut putranya. "Sudah, Bu. Rumah lama Aris sudah resmi dikosongkan. Aku mendengar kabar bahwa Siska langsung pergi membawa sisa perhiasan yang ia punya begitu tahu Aris jatuh miskin. Persis seperti dugaan kita, cinta yang dibangun di atas harta akan runtuh saat harta itu sirna," jawab Rio tenang. Maya menghela napas, ada sedikit rasa iba yang muncul di matanya, namun ia tahu ini adalah konsekuensi dari hukum sebab akibat. Lalu, di mana dia sekarang? Aris tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Uang cek yang kuberikan padanya sebagian besar habis untuk membayar sisa hutang pribadinya yang tidak ditanggung perusahaan. Dia sekarang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan 15 tahun lalu, Bu. Tapi bedanya, dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan rumah mereka masuk dengan wajah ragu. "Maaf, Pak Rio, Bu Maya, ada seorang pria tua di depan pagar. Dia bersikeras ingin bertemu sebentar saja. Katanya, dia hanya ingin memberikan sesuatu." Rio dan Maya saling pandang. Mereka berjalan menuju gerbang depan. Di sana, berdiri seorang pria yang hampir tidak bisa dikenali sebagai Aris yang dulu gagah. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kuyu, dan ia mengenakan pakaian yang tampak kumal. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan, yang ada hanyalah seorang pria yang patah hati oleh kesalahannya sendiri. Aris tidak mencoba masuk. Ia tetap berdiri di luar pagar, bersimpuh di atas aspal. Saat melihat Rio dan Maya, air matanya jatuh tanpa suara. Aku tidak datang untuk meminta uang lagi." Suara Aris parau, nyaris habis. "Aku datang untuk mengembalikan ini." Ia menyodorkan sebuah kotak kecil yang lusuh. Rio membukanya.
Di dalamnya terdapat sebuah mainan mobil-mobilan kayu tua yang sudah pecah rodanya. Itu adalah satu-satunya mainan Rio yang tertinggal di rumah mewah itu saat mereka diusir dulu. Dulu, saat aku membuang kalian, aku menemukan ini di bawah sofa. Aku ingin membuangnya, tapi entah kenapa tanganku tidak bisa. Selama 15 tahun, mainan ini adalah saksi bisu betapa jahatnya aku. Aku menyimpan, kesialan, ini, tapi ternyata yang membuatku sial bukan mainan ini, bukan Rio, tapi hatiku sendiri, ratap Aris tersedu-sedu. Rio menatap mainan kayu itu. Kenangan masa kecilnya berputar. Ia teringat betapa ia sangat menyukai mobil itu meski ayahnya jarang mengajaknya bermain. Aris, suara Rio terdengar tenang, tanpa dendam yang meledak. Aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin hatiku kotor oleh benci saat aku mencintai ibuku. Tapi maafkan aku, pintu rumah ini tidak bisa terbuka untukmu sebagai seorang ayah. Kau telah memilih jalanmu 15 tahun lalu. Rio merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ini adalah alamat sebuah panti jompo yang tenang di desa asalmu. Aku sudah membayar biaya hidup di sana seumur hidup untukmu. Di sana ada kebun kecil. Hiduplah di sana. Belajarlah menanam sesuatu dan melihatnya tumbuh. Belajarlah bahwa kehidupan bukan soal angka di ban, tapi soal apa yang kau tanam dalam hati orang lain. Aris menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia mencium amplop itu, lalu mencium tanah di depan kaki Rio dan Maya. Ia pergi dengan langkah gontai, membawa beban penyesalan yang akan ia pikul selamanya, namun dengan satu beban kebencian yang telah dilepaskan oleh korbannya. Malam harinya, Rio mengadakan syukuran sederhana di panti asuhan tempat ia dulu sering menyumbangkan buku-buku bekas. Di tengah acara, Rio berdiri di depan anak-anak panti yang menatapnya dengan penuh harap. Adik-adik, ucap Rio mantap. Dulu ada yang bilang bahwa nasib seseorang ditentukan saat dia lahir. Jika lahir miskin, maka akan sial selamanya. Tapi kakak berdiri di sini untuk memberitahu kalian, nasibmu ada di tanganmu dan doa ibumu. Jangan pernah biarkan orang lain melabelimu sebagai pembawa sial. Kalian adalah pembawa cahaya bagi dunia ini. Maya menonton dari sudut ruangan, air matanya jatuh. Kali ini adalah air mata kebahagiaan yang murni. Ia melihat putranya yang kini bukan hanya kaya harta, tapi kaya jiwa. Cerita berakhir dengan pemandangan Rio dan Maya kembali ke rumah mereka. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Rio menggandeng tangan ibunya yang kini halus, namun tetap terasa hangat seperti dulu saat mendekapnya di tengah hujan. "Bu," bisik Rio. "Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah padaku saat seluruh dunia membuangku." Maya tersenyum, menatap bintang yang paling terang. "Terima kasih sudah membuktikan bahwa cinta seorang ibu tidak pernah salah, Rio." Roda kehidupan telah berhenti berputar di titik yang tepat. Kesombongan telah runtuh, kemiskinan telah dikalahkan, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kasih sayang yang tak terbatas. Tamat.